wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syawlil alamul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu lidini, hasbiyallahu lima ahamani, hasbiyallahu liman bagha alayya, hasbiyallahu liman hasadani, hasbiyallahu liman kadani bisu', hasbiyallahu indal maut, hasbiyallahu inda su'ali fil qabri, hasbiyallahu indal mizan, hasbiyallahu inda sirat, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam as-sayyid al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, beliau mengatakan, wa'lam, ketahui oleh engkau, anna lis-sholati suratan dhahirah wa haqiqatan batinah, bahwasanya sholat itu memiliki surah dhahirah, bentuk yang dhahir, yaitu tata caranya yang dhahir. Ada berdiri, ada ruku, ada iktidal, ya, ada sujud yang tampak kelihatan mata orang ini sholatnya bener apa enggak, ya, dari segi zahir aja kelihatan. Terus hakikatan batinah, memiliki hakikat nang tersembunyi, yang ini kita tidak tahu, yang nilai hanya Allah. Cuman yang zahir kita ngelihat orang ini sholatnya bener apa enggak, kelihatan. Wala takunu li sholati indallahi qimah, dan tidak akan ada sholat itu di sisi Allah memiliki nilai. Tidak ada nilainya sholat itu hatta yuqima surataha, sehingga orang itu melaksanakan, menegakkan daripada surah nang dhahir, takbir yang benar. Makanya nanti sholat itu terbentuk diantaranya terdiri daripada arkan, rukun-rukun. Ada dulu zaman Nabi Muhammad SAW orang sholat, ya, sahabat Nabi ini sholat, seseorang tiba-tiba selesai sholat, Nabi katakan, kum fasalli. Maka orang ini mengatakan, ya Rasulullah, qad shallaitu, saya sudah sholat ya Rasulullah. Ya nyatanya dia memang sholat asar. Selesai salam ditegur lagi sama Nabi, kum fasalli, sholat. Karena dia merasa sudah sholat, dia menjawab lagi, ya Rasulullah, qad shallait, saya sudah sholat. Nah, begitu sholat lagi dilihatin sama Nabi. Nah, ini pelajaran dari kejadian kesalahan orang inilah nanti kita tahu rukun-rukunnya sholat. Begitu salah lagi, Nabi mengajarkan, kum, nah, berdirilah.
Ini menunjukkan kalau sholat fardu al-qiyam indal qudrah, berdiri ketika orang itu mampu. Jadi kalau sholat fardu, kalau pian sehat wajib berdiri, beda dengan sholat sunnah. Kalau pian sholat sunnah sambil duduk tidak masalah, biar pian sehat, ya, biar pian sehat sholat sambil duduk tidak apa-apa. Cuma namanya duduk, ya jelas gaji di korting bang. Kalau sholatnya duduk ya separuh gajinya. Kayak baca Quran itu, kalau sampean sholatnya berdiri 1 huruf 100. Kalau sampean sholat cuman baca Quran, duduk sholatnya, maka setiap huruf 50. Namanya sampean enak-enakan duduk, tidak mau sulit, ya korting lah, ya di korting gajinya. Al ajru bi qadri ta'ab, kecuali dia sakit. Tapi kalau sehat, kalau sholat fardu wajib. Makanya rukun pertama sebelum orang itu takbiratul ihram sholat fardu itu, rukun pertama adalah berdiri. Rukun pertama kapan? Indal qudrah, ketika mampu. Lah kalau tidak mampu, saya sholatnya mampunya setengah-setengah, setengah berdiri, setengah duduk, ya apa? Pakai kursi. Nah, waktu berdiri dia berdiri, tapi di belakangnya ada kursinya. Begitu rukuk dia jongkok duduk di kursi, cuman mejek dikit ini. Nanti waktunya rukuk di atas kursi juga. Nah ini gajinya setengah-setengah ini, setengah berdiri, setengah duduk. 75 akhirnya ya, 75%. Jadi kalau sampean sehat harus berdiri yang kuat. Allah. Yang kedua yaitu takbiratul ihram. Nah ini rukun qauli. Ingatin sampean sholat itu rukun qauli. Jadi serukun itu terbagi menjadi 3. Dan semuanya harus dilaksanakan. Yang pertama rukun qauli. Rukun qauli ini namanya rukun yang menggunakan suara. Ini ada 5. Dan sampean kalau sholat 5-5-nya ini harus keluar suara. Kalau sampean sholatnya tidak keluar suara, sholatnya tidak sah. Walaupun dia kayaknya sholat. Makanya Nabi tadi mengatakan kum, berdiri, wasalli, sholat. Apa setelah berdiri? Nabi katakan fakabbir, baca takbir. Di sini adalah takbiratul ihram. Nah ini rukun qauli. Tidak boleh sampean sholat itu cuma gini dah langsung. Tidak ada keluar suaranya, harus keluar. Allahu Akbar. Allah, ini keluar suaranya sampean. Allahu Akbar. Kapan? Ketika takbiratul ihram. Jadi salatnya kalau kadang-kadang sering ada orang itu langsung. Apa batasan keluarnya suara? Batasannya ayyusmi an-nafsah, paling tidak didengar di telinga sendiri. Allahu Akbar. Nah, dengar kalau Allah, tidak boleh gini coba, tidak sah sholatnya, sebab meninggalkan rukun. Rukun itu tidak boleh ditinggal. Keluar suaranya Pak, Allahu Akbar. Nah, mantap itu namanya, bukan nanggung. Keluar tapi kurang mantep. Allahu Akbar. Wah,
mantep itu suaranya jelas, ndak ragu lagi sudah keluar. Sebab apa? Orang munafik idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau berdiri sholat, sholatnya ogah-ogahan. Tahu ogah-ogahan? Takbir aja gini tuh. Nggak ada naik ke angkat kah? Apa gini kah? Apa gini? Enggak. Cuman gini. Di bawah nunjukkan malesnya ya. Satu, takbiratul ihram harus keluar suaranya sampean. Yang kedua, Al-Fatihah harus keluar suaranya sampean sholat. Paling enggak itu tadi pelan. Saya tanya, kira-kira agak jelas tidak bacaan saya tadi? Kayak remeng-remeng tapi jelas kalau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu standar. Sampai dengarkan sendiri, sah sholatnya. Yang mantep dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu rukun qauli. Enggak boleh sampai kata yang dengarkan apa ini? Kayaknya sop kayaknya ini. Maka yang di sampingnya ini jualannya orang jualan rawon, dia ngomong sop terus. Kata yang sampingnya rawon. Jangan, dia kebanyakan yang keluar tuh nggak denger orang sap yang jelas. Nah, masih jelas. Rukun qauli 2 surat Fatihah. Kemudian ruku Allahu Akbar itu sunnah. Sampai keluar suaranya Allahu Akbar. Enggak apa-apa, enggak keluar juga enggak apa-apa, tapi kurang pantas. Sunnah, tapi enggak ngerusak sholat. Kecuali jadi imam. Namanya imam itu diikuti. Ya baca rukuk takbirnya yang keras. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Oh, jelas kalau jadi imam pahalanya besar. Ini tidak ada suaranya jadi imam. Begitu rukuk, karena tahu rukuk dia berdiri terus jongkok gini, makmumnya ikut aja walaupun tidak keluar suara. Yang repot setelah rukuk, imam ini i'tidal apa belum? Tahu-tahu tahiyat, lah kok tidak ada suaranya Pak? Kadang-kadang karena tidak ada suara juga repot, makanya pas. Jadi imam ini belajar memimpin manusia. Makanya jadi imam yang disenangi makmum. Ya, ingat-ingat nih. Imam itu belajar jadi lurah, belajar jadi camat, belajar jadi wali kota, belajar jadi presiden. Itu imam. Belajar jadi bapak pemimpin rumah tangga yang disenangi makmum, yaitu istri dan anak-anaknya. Belajar, ndak sakarepnya sendiri. Apa ndak sakarepnya sendiri itu Pak? Ndak seenak-enaknya. Makanya imam itu harus tahu, kayak orang supir itu loh Pak, kapan laju, kapan pelan.
Ini orang tidak bisa dipakai laju-laju ini. Oh berarti dikasih santai. Dikasih santai betul juga tidak mau orang ini. Berarti minta sedang. Siapa? Bubuhan orang tua. Orang tua ini Pak, dipakai laju betul tidak bisa, dipakai lambat betul tidak bisa. Coba sampean ajak satu kai-kai sini balik papan. Laju mobilnya 160. Maka jantungan lagi sama punya mangga. Ya. Begitu 160 gitu. Wah, pegangan gendelnya mobil gini dah loh, Pak. Sampai balik papan bukannya masuk bandara, masuk rumah sakit apa namanya itu? Rumah sakit apa itu kena tegang tadi ngeng. Dikasih lambat juga enggak mau. Jalannya cuma 20 aja. Sering bekamih sampean. Berhenti masjid. Kenapa kelamaan? Imam coba sampean ajak. Tua-tua sampean ajak cepat. Kasihan lututnya Pak. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Napasnya itu belum selesai yang satu, udah rukuk lagi, tidak lagi. Ya kayak saya gini sudah, kalau orang imamnya cepat agak lambat saya. Dari sujud menuju berdiri lutut terasa agak ngilu. Lutut terasa ngilu. Sampai cepet Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, itu satu rakaat langsung duduk ya makmumnya. Lanjutkan katanya, tidak ikut lagi sudah. Tapi kalau enak Allahu Akbar, nah subhanallah. Makanya bacaan itu cukup sekali dalam sholat. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sah sholatnya? Sah. Tapi terlalu cepat. 3 pas. Cukup. 5 agak panjangan dikit. 10 kepanjangan. Ayo coba sampean maulah makmum imamnya tanpa ruku baca 10 kali, sujud 10 kali gitu, mau kira-kira? Baik loh pahalanya. Pahalanya besar. Tapi makmumnya jarang ada yang mau. Mintanya sedang. Jadi imam itu kayak orang nyetir, yang ngerasa nyaman, yang muda enak, yang tua enak gitu. Rukun qauli lagi yaitu membaca tasahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini harus keluar suaranya. Di tasahud yang terakhir, yaitu kalau subuh ya sekali itu, kalau duhur kan ada 2. Yang pertama itu sunnah, yang tahiyat terakhir ini rukun kaulinya wajib. Kalau ditinggal tidak sah. Kalau kelewatan suruh kembali. Ya, kalau kelewatan suruh kembali. Harus keluar sampean syahadat itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak boleh sampean gini tok. Tidak ada suaranya. Tapi sampean baca di hati, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu, di hati. Itu bukan rukun qalbi, itu rukun qauli, harus keluar suaranya. Harus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Kemudian sholawat di tasyahud akhir. Kalau sholawat di tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Seandainya imam itu ketinggalan loncat, umpamanya sholat duhur, imamnya lupa apa Pak?
baca tahiyat awal, begitu sujud Allahu Akbar. Lah sampean waktu imam Allah, sampean ngerti imam ini mau berdiri, sampean tegur, tapi jangan niat negur, tapi niatin dzikir subhanallah ketika imam masih belum berdiri, masih nungging Allah, masih nungging. Kalau dari sujud nungging gini, wah ngerti nih salah kayaknya imam mau berdiri, sampai tegur subhanallah. Kalau imam duduk, duduk. Tapi kalau imam sudah terlanjur berdiri, Allahu Akbar, udah sempurna, imam ndak usah duduk, lanjutkan, tetap aja. Nah sampean makmum, imam ketinggalan tahiyat awal, ikut aja, karena tahiyat awal itu sunnah, cuman nanti ditutup wa tamamus sholati bisajdatai sahwi. Sempurnanya sholat yang meninggalkan rukun-rukun ketinggalan ya, atau kelebihan rukun, kelebihan rakaat umpamanya ya. Kalau nah, ingat kalau kelebihan maka disempurnakan dengan sujud sahwi, dengan 2 kali sujud, sajdatai sahwi, 2 sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu, subhana man la yanamu wa la yashu, maha suci Allah yang tidak pernah lupa dan tak pernah lalai. Kita manusia sering lupa. Jadi kalau sudah imam berdiri, tidak usah ditegur subhanallah, subhanallah, subhanallah. Akhirnya sak masjid subhanallah, 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 subhanallah. Memang tasbih sudah baca subhanallah, subhanallah semuanya. Ngerti, oh imam ketinggalan, ikut aja sudah. Nanti imam sujud sahwi, tidak masalah. Itu meninggalkan sunnah ab'ad. Kayak imam ketinggalan kunut, waktunya kunut tidak kunut beliau, karena kita mengikuti madhab Imam Syafi'i pakai kunut. Tiba-tiba sujud, udah nungging parek dengan sujud Allah, sampai tadi waktu maghrib Allah gini tegur tidak apa-apa, subhanallah, imam masih belum jongkok betul, berdiri imam, Allahumma hadina fi man hadait, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah dekat jidatnya, dekat apa tempat sujud, terus saja hanallah, imam loh sudah imam terus saja, nanti ditambal dengan sujud sahwi, disempurnakan dengan sujud sahwi tadi. Jadi tahiyat harus keluar suaranya di tahiyat akhir. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina kama barakta ala Ibrahim wa ala ali sayyidina fil alamin. Nah, jangan juga keras-keras, jangan juga lembek, sedang-sedang aja. Artinya dalam ini sholat ini praktek bertetangga loh Pak. Sekiranya kita keluar suara, nyetel tip di rumah, denger sampai nyetel tip tidak ada suaranya, lah lucu. Dengarkan Habsi, tidak ada suaranya, kata orang loh, mana ada kau dengarkan, nyala itu sudah nyala tapi tidak ada suaranya, memang full habis. Sholat tidak ada suaranya, itu namanya tidak ada suaranya, full habis namanya. Keluar sedang khabiri umpamanya lagunya enak dengernya, ada suaranya tapi tidak keras, tetangga tidak terganggu, kita bisa menikmati. Sholat gitu juga, tetangga tidak terganggu, kita menikmati. Bismillahirrahmanirrahim, sampai tetangganya kaget Pak.
Saya idaah ya ada di tempat jamaah saya satu. Lek saya sholat di situ Pak, saya siap-siap jaga hati. Orangnya mesti makmum di belakang saya kalau sholat. Terus ngagetin ya kayak gitu Pak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Itu sudah jaga-jaga suara hati saya. Itu langsung bismillahirrahmanirrahim. Bisnya itu ngagetin Pak. Kadang makmum imamnya itu kaget gini langsung. Jadi ngerti, tapi sekarang tidak ada orangnya, tidak tahu Pak sakit apa meninggal, tidak ngerti. Jadi ketahuan kalau orang itu tidak ada Pak. Sebab orang ini kalau ngagetin saya, kalau imam yang tidak biasa ke situ mesti kaget. Bismillah itu, tapi belakangnya tidak kenceng, cuman bisnya itu loh kenceng betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu. Nah, ya jangan keras-keras, juga jangan lembek. Yang enak sedang-sedang saja. Kan gitu ya Pak Haji ya. Hah? Yang enak sedang-sedang saja. Keras betul jangan, lembek juga jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Enak Pak. Tetangga kita tidak terganggu, kita juga enak. Tahiyat yang kedua, kelima ya, takbiratul ihram, Fatihah, terus apa? Yang ketiga apa? Yang keluar suaranya tasyahud ya, asyhadu alla ilaha illallah itu nah. Kemudian sholawat, dan ketiga salam. Salam ini pun yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang sini sunnah, yang ke kiri sunnah, keluar suara itu sunnah. Makanya kadang-kadang kalau saya sholat, salamnya itu ada dua suara. Saya sendiri kalau ngimamin itu yang pertama agak kenceng. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Nah, ini sunnah. Kini sudah habis sebenarnya sholatnya Pak. Sunnah tapi ke sini. Ketika salam ke sana, niat mendoakan orang yang di sebelah kanan kita. Ya, sunnah mendoakan orang sebelah kanan. Kalau sini, nah. Ini seandainya umpamanya pas selesai salam pertama imam batal, sholatnya sudah selesai. Begitu juga sampai jadi makmum, sholatnya Assalamualaikum warahmatullahi. Belum ke sini batal sholatnya, sah sholatnya masih. Ya karena yang ke sini sunnah. Ya, yang ke sini sunnah. Jadi diingat-ingat. Kemudian rukun fi'li, rukun kolbi. Nah, rukun kolbi ada satu, itu niat. Jadi umpamanya kalau sampean lihat ada imam ndak pakai baca usolli fardhul maghrib, ndak apa-apa, itu sunnah. Itu namanya lafdun niyah, lafadznya aja untuk menolong hati. Nah umpamanya ada imam tidak baca usolli sah aja sholatnya, tapi suara harus ada. Langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Imamnya maju kalau Istawu sufuwakum wa'tadilu. Ayo luruskan sopnya yang bagus, rapikan. Istawu wasuddul khalal. Itu sunnah. Yang kosong tolong diisi. Selesai kalau dilihat.
langsung membalikkan badan. Allahu Akbar. Kan sampai ndak dengar usolli fardhul maghribi, ndak dengar usolli fardhul Aisyah, ndak dengar, langsung Allahu Akbar. Nah, ndak apa-apa, ndak apa-apa. Cuman ketika takbiratul ihram ya, itu diiringi dengan rukun kolbi. Rukun kolbi itu di sini. Nah, ini lo menunjukkan orang itu setiap amalnya dinilai dengan niatnya. Allah memandang ini, bukan melihat nang zahir. Makanya kalau takbiratul ihram antara hati tanazuk dengan lesan, yang dinilai oleh Allah hati. Contoh Pak, usolli fardhu subhi raka'ataini ya, usolli fardhu subhi raka'atain mustaqbilan imaman lillahi ta'ala. Ini kalau jadi imam kayaknya bener niatnya sudah. Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Bener kalau? Nah, jadi imam. Tapi waktu di hati salah dia niatnya. Usolli Allah, sengaja aku sholat subuh 4 rakaat mustaqim imaman itu bar, karena ngantuk tadi, itu sholatnya tidak sah itu. Karena Allah menilai nang di hati. Dohirnya 2, tapi hatinya niatnya 4. Sementara itu niat rukun kolbi harus di sini, yang benar yang di sini. Usolli fardhu subhi 4 rakaatin imaman. Ini di sini hatinya mun. Allah usolli fardhu subhi 4 rakaat imaman. Bar. Salatnya di sisi Allah tidak salah, tapi di menurut manusia benar. Karena waktu niat usolli fardhu subhi rakaatain benar, tapi di hati waktu niat salah. Ada orang, tapi kira-kira sampai kalau ada pas imam kayak gitu, kira-kira oke aja lah Pak. Nah, kan kayak orang sedekah, sedekah itu dohirnya kan kayaknya bagus sedekahnya, tapi niatnya dia sampai tidak tahu untuk apa dia sedekah. Untuk Allah kah? Untuk dipuji orang kah? Untuk supaya sampai dukung kah? Nyucuk dia kah? Sampai kan tidak tahu. Niatnya hati itu nah. Sampai tidak tahu. Yang tahu ayat nahnu nahkumu bid-dawahir wallahu yahkumu bis-sarair. Allah itu menghukuminya nang di hati, sementara kita nang menghukumi nang di dohir. Begitu juga kalau sampean, nah ini kita tidak boleh juga nyangka orang. Ada orang sholat niat dohirnya salah, sholli fardhu subhi 4 rakaatin mustaqbilan, nah, salah kok. Tapi sampai tidak mau juga jadi makmuman sama orang yang kayaknya kelihatannya niatnya salah gitu, tidak mau sampai salah ini niatnya. Nah, tapi ketika maaf di dalam hatinya dia benar. Allah usolli fardhu subhi rakaat barakaat mustaqim imaman lillahi. Allah dohirnya salah dia niatnya, lafadznya, tapi waktu di hati sengaja aku sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat imaman ber, di hati benar, menurut Allah benar, tapi menurut manusia salah. Yang bagus ya apa? Yang menurut manusia bagus, menurut Allah bagus. Sholli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Allah sengaja aku sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat adaan imaman lillahi ta'ala. Menurut manusia benar, menurut Allah benar. Jadi amal manusia itu kayak gitu Pak. Kadang menurut manusia baik, tapi menurut Allah tidak baik. Kadang menurut manusia tidak baik, tapi menurut Allah baik. Rukun kolbi di sini. Makanya sampai kalau sholat subuh, kalau wudhu, segala itu niatnya di hati Pak. Kapan?
waktu air terkena wudu, air kena wajah ini terkena air, piok di hati ngomong, sengaja aku berwudu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. An-niyah ya muqarranatan bil fi'li. Niat itu diiringi dengan pekerjaan. Kalau sholat Allahu Akbar, di sini niat. Kalau wudu, kalau terkena wajah, kecuali puasa. Puasa disyaratkan mabit. Mabit itu apa Bu? Menginapkan niat. Niat dulu baru pelaksanaan besok puasa gitu. Saya kira cukup itu dulu. Insya Allah dilanjutkan pertemuan yang akan datang tentang rukun-rukun sholat. Cara yang benar, rukuk gimana, sujud gimana. Nah ini nanti di rukun fi'li. Insya Allah pertemuan yang akan datang. Moga-moga sedikit yang disampaikan ini bermanfaat. Barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa liauladina wa masyayikhina wa liman ahabbana fika wa liman arsana ilaina wa dhul huquqil wajibati alaina wa la jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma khtim lana husnal khatimah hinda ajalina qaula la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi alhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridhonya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.